Di sini tuh ada speaker di bagian joknya. Jadi ini juga salah satu mobil Cina atau mobil listrik Cina yang mengandalkan layar untuk mengoperasikan banyak fitur-fiturnya. Keren sih menurut gua. Geely, ini salah satu pabrikan Cina yang dulu tuh sempat eksis di Indonesia dan sekarang mereka comeback lagi dan langsung fokus ke sebuah mobil listrik. Ini juga mungkin gak sembarangan karena udah punya DNA dari Volvo. Yoi, karena kan Volvo udah dibeli sama Geely ya, sama mayoritasnya. Jadi inilah dia Geely EX5, mobil listrik pertama mereka di Indonesia yang bakal kita bahas. Seberapa enak sih kalau misalnya dipakai daily. Tonton terus videonya. Oke, secara tampilan sebenarnya gue suka. Jadi mobil ini tuh beneran seamless banget gitu ya. Cenderung polos, simple. Jadi cuma ada lampu yang tajam-tajam. Terus ini logonya juga gitu doang. Dan ini nggak ada aksen-aksen tambahan yang bikin mobil ini tuh jadi lebih futuristis. Tapi juga keren sih menurut gue. Apalagi secara penampakan gitu ya. Secara ini keseluruhan dia juga memang kayak SUV Volvo banget. Dia punya karakter yang melebar tapi rendah. Dia punya ground clearance. Kalau nggak salah itu sekitar 170-an atau sekitar 17 cm lah. Ini untuk sebuah SUV sebenarnya tergolong pendek, tapi justru karena ini yang bikin mobil itu jadi lebih enak ketika disetirin. Di bagian samping, nah bagian sampingnya juga dia tetap seamless. Bahkan ada coba garis-garis gini doang ya. Sisanya dia beneran polos dan ini termasuk di pintunya juga dia pakai yang model pop-up. Jadi kalau misalnya dikunci, dia rata sama bodi yang bikin tampilan itu jadi lebih simple. Dia pakai pelek 18 inci yang menurut gue desainnya juga cukup masuk sama karakter mobilnya secara keseluruhan. Jadi oke lah. Di belakang kita lihat ya. Nah ini bagian belakangnya juga sama ya, simple. Tapi yang bikin mobilnya itu jadi lebih kekinian dan keren ya pastinya desain lampunya yang melebar dari kanan sampai kiri itu. Terus ada emblem Geely EX5. Udah sisanya polos gitu aja. Tapi memang jadi lebih cakep lah. Di atasnya ada spoiler. Di sini juga ada tambahan padding gitu. Nah jadi kalau misalnya dinyalain ini dari belakang tuh mobil keren banget. Lihat nih pas lampunya nyala. Wah tuh lihat. Begitu dia juga udah pakai power back door. Jadi tinggal dipencet aja, bagasi udah bisa kebuka secara otomatis. Oke kan? Nah di dalamnya ini juga cukup luas karena dia 5 penumpang ya. Lantainya juga rata dan banyak barang-barang yang bisa masuk ke dalam sini. Termasuk di bagian bawahnya ini juga ada ruang penyimpanan yang gede banget. Ini bisa jadi ruang tambahan. Juga toolkit-toolkit. Oke sih kalau untuk akomodasi. Nah, setelah bagian luarnya yang putih, bersih, dan polos gitu ya, di dalamnya juga dia disuguhin sama nuansa putih yang menurut gue terlalu banyak gitu ya. Oke lah, kalau secara tampilan ini memang jadi lebih keren, lebih elegan gitu ya. Tapi pastinya ini jadi cepet kotor. Apalagi kalau kita juga sering bawa anak-anak ya, terutama di bagian bawah-bawahnya nih, kena kaki dan lain-lain gitu. Untungnya di sini masih ada putih-putih, hitam-hitamnya ya, jadi bikin kedinamisan kabin itu jadi lebih oke lah gitu ya. Setirnya juga ini atas bawah flat, jadi kayak setir mobil-mobil futuristis gitu ya. Tombol-tombolnya di kanan dan kiri juga ini nggak seperti tombol-tombol setir kebanyakan, jadi cukup unik juga walaupun memang fungsinya tetap sama lah ya gitu ya. Terus di sini tuas untuk transmisi dan ini buat wiper, lampu dan sebagainya, termasuk lampu sen tuh ada di sini. Jadi ini juga salah satu mobil Cina atau mobil listrik Cina yang mengandalkan layar untuk mengoperasikan banyak fitur-fiturnya gitu ya. Terus di belakang setir tuh selain ada layar MID, di sini juga ada buat head-up display yang menurut gua tampilannya juga cukup lengkap. Jadi ngebantu banget kita nggak harus nunduk-nunduk terus gitu ya. Sama ada gimmick ini speaker Flame Sound yang dibikin nongol kayak gitu ya. Sementara untuk kualitas suaranya ya cukup lumayan jernih walaupun bassnya memang kurang nendang. Sekarang kita ke layar, ini layarnya juga cukup gede dan pastinya semua bisa dioperasiin di layar ini. Termasuk pengaturan mobil, terus buka-buka panoramic sunroof di atas, spion dan lain-lain semuanya. Oh nggak, spion ada di sini. Jadi pokoknya banyak lah di sini, nanti kita bakal bahas. Nah ini juga gue suka. Konsol tengahnya tinggi, lebar, dan sepertinya jadi banyak tempat penyimpanan gitu ya. Lo bisa taruh di sini, ini juga di dalamnya ada gitu. Ada 2 cup holder buat nyimpen kartu bahkan.
Jadi berasa mobil ini tuh jadi kayak multifungsi banget, di tengah tuh jadi kayak ada meja gitu yang bisa dibuka juga, bahkan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Jadi secara akomodasi ini sebenarnya udah cukup oke lah menurut gua. Kemudian untuk power window ini juga agak unik gitu, karena ini nggak atau beda sama mobil kebanyakan. Untuk terutama buka tutupnya perlu pembiasaan, karena untuk dibuka tuh kita ke depan dan kalau nutup tuh ke belakang gitu. Sementara kan kalau power window yang biasa dia tinggal dicolek atau ditekan gitu ya. Ini agak beda, memang harus dibiasain. Di bagian atasnya ini cuman buat sen hazard, terus ada lampu yang cuma disentuh doang buat nyalain sama matiinnya. Ini juga oke. Udah gitu, ini ada lampunya buat cerminnya. Terus setirnya juga pastinya dia udah bisa tilt dan teleskopik, jadi gampang untuk nyari posisi duduk yang enak. Apalagi pengaturannya juga joknya udah elektrik ya, jadi bisa ini. Termasuk ada memori, jadi tinggal di save doang sini, tek, dia udah langsung fix berdasarkan pengaturan yang kita mau. Nah menariknya lagi di sini tuh sayangnya ya, dia punya fitur pemijat, tapi di sini nggak ada. Dia cuman sirkulasi AC doang supaya kita nggak gerah dan nggak cepet capek. Sementara pijat tuh cuman ada di jok di jok depan di sebelah kiri. Sayang banget, harusnya dua-duanya lah ya biar nggak ini. Terus gimmick lainnya adalah di sini tuh ada speaker di bagian joknya. Ini khusus buat driver, terutama kalau kita lagi nerima panggilan telepon atau kalau misalnya lagi lihat Google Maps itu fokus ada suara di sini. Jadi ini juga cukup ngebantu dan memudahkan lah gitu. Jadi kita nggak kecampur sama suara musik misalnya kayak gitu-gitulah. Untuk posisi duduknya sendiri menurut gue nih cukup enak, joknya juga enak, udah lapis kulit juga gitu ya. Jadi relatif gampang lah untuk nyari posisi duduk yang enak di bagian depan. Sekarang kita cobain belakang. Nah ini bagian belakangnya juga jadi salah satu yang menurut gue daya tarik dari mobil ini. Dia dengan kapasitas cuma 5 penumpang tapi diklaim terbesar di kelasnya. Jadi dia punya ruang kabin yang menurut gue lega. Dengan posisi duduk gue yang biasanya juga agak ke belakang. Ini lihat, ruang kaki tuh masih banyak banget. Terus masuk ke bawah juga dia bisa gitu ya. Ya untuk ininya mah standar lah ya, jadi dia nggak terlalu rebah juga. Mungkin kalau direbahin dikit lagi itu bisa lebih enak, tapi kayak gini juga udah cukup oke. Di sini juga supportnya lumayan. Kan kalau cuma diisi 2 orang ada sandaran tangan dan 2 cup holder ya, cukup lumayan lah. Atasnya juga ini jauh banget. Terus ada speaker juga 2 di sini sama airbag gitu. Lantainya rata, terus ada buat soket charger, tempat penyimpanan sini banyak. Jadi udah cukup praktis dan juga luas, itu yang gue suka sih dari mobil ini. Jadi kenyamanannya juga dapat. Oke, bicara driving impression. Jadi ini tuh salah satu mobil yang menurut gue fun to drive ya, mobil listrik yang fun to drive. Kenapa? Ya karena mungkin dari sisi fisiknya juga dia yang lebar, terus begitu rendah gitu ya, ground clearance-nya. Jadi dipakainya tuh cukup enak. Steering juga lumayan lah ya, walaupun memang hampir semua mobil listrik itu punya karakter setir yang hambar, tapi untuk yang ini masih lumayan. Terus udah gitu juga respon gas, remnya juga tetap enak gitu. Dia punya bantingan suspensi yang menurut gue tuh sebenarnya empuk, nggak kayak SUV kebanyakan yang dibikin keras gitu. Tapi empuknya itu memang ini juga karena faktor baterai, jadi memang agak mengayun kalau misalnya di jalan yang bergelombang. Tapi ya masih dalam taraf yang wajar lah gitu untuk dari sisi kenyamanan. Nah terus gimana dari performanya? Ini dia cukup jeli ya si Geely itu. Jadi pertama dia tuh pakai baterai 60,22 kWh. Ini baterai yang menurut gue tuh lebih kecil daripada kebanyakan mobil listrik sekelasnya lah gitu ya. Tapi dia bisa menghasilkan range sejauh 495 km. Itu cukup lumayan loh untuk baterai kayak gitu. Karena apa? Karena dari sisi performa pun nggak dikorbanin. Jadi mobil itu tetap punya performa yang menurut gue cukup oke gitu. Dia punya tenaga 214 horsepower dan torsinya itu 320 Nm. Ini tetap enak gitu. Bahkan gue untuk harian pun makainya masih pakai mode eco gitu ya, belum yang sport. Jadi udah cukup lah. Nah kesimpulannya ketika mobilnya dipakai di harian, pakai jalan raya atau di jalan-jalan yang sempit, tetap enak. Manuvernya juga lumayan gitu ya. Maksud gue nggak nyusahin, walaupun dia sebenarnya dimensinya juga nggak kecil gitu ya. Itu kenapa mobil itu sebenarnya menurut gue fun to drive gitu kira-kira.
Oke, jadi inilah dia Geely EX5 ya. Gue suka tampilannya, gue suka cara nyetirnya gitu ya, karakter handlingnya yang menurut gue enak banget. Udah gitu fiturnya juga lengkap, termasuk ADAS-ADAS dan lain-lainnya. Dan yang bikin mengejutkan juga, walaupun dia bobotnya atau dimensinya juga besar, tapi konsumsi listriknya itu cukup irit, sekitar 12 kWh per 100 km. Jadi ini di bawah dari rata-rata mobil listrik kebanyakan yang di angka 15-an lah ya gitu ya. Nah, dia ada dua varian. Yang pertama itu yang varian Pro itu di bawah 500 juta, tepatnya 460 jutaan. Sementara yang tertingginya, yang Max itu sampai 505 juta. Itu masih cukup masuk akal menurut gua gitu ya, apalagi dengan semua yang ditawarin sama mobil ini. Nah, menurut kalian kayak gimana? Sampainya di kolom komentar. Sekian dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit.